Halo semuanya, perkenalkan saya Michelle Patricia Wijaya dari kelas 3BA. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara pembentukan sikap profesional. Simak videonya sampai akhir ya. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Selamat datang di video pembelajaran kali ini. Nah, di kesempatan kali ini, kita bakal bahas topik yang super penting, yaitu pembentukan sikap profesional karyawan di industri. Topik ini sangat relevan banget nih, apalagi buat kalian yang sedang bekerja atau mungkin sedang mempersiapkan diri untuk masuk ke dunia kerja. Karena di dunia industri bukan cuma kemampuan teknis aja yang penting, tapi juga sikap profesional yang menentukan bagaimana kita dihargai dan dipercaya dalam pekerjaan. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu. Apa sih yang dimaksud dengan sikap profesional? Sikap profesional adalah kemampuan dan kesediaan seseorang untuk melakukan pekerjaan dengan baik, sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan atau industri tempat ia bekerja. Artinya, seseorang yang profesional itu tidak hanya bisa bekerja, tapi juga mau bekerja dengan benar, penuh tanggung jawab, dan berorientasi pada hasil yang baik. Nah, jadi profesional itu bukan cuma soal berpakaian rapi atau punya jabatan tinggi ya teman-teman, tapi lebih ke bagaimana kita bersikap, berpikir, dan bertindak secara konsisten dan bertanggung jawab dalam pekerjaan sehari-hari. Sekarang kita masuk ke bagian penting, yaitu komponen-komponen sikap profesional. Ada 4 komponen utama yang harus kita pahami. Yang pertama, ada pengetahuan atau knowledge. Seseorang yang profesional harus punya pengetahuan yang cukup tentang pekerjaannya, produk yang dihasilkan, atau jasa yang ditawarkan. Misalnya, kalau kita kerja di industri perhotelan, maka kita harus tahu bagaimana cara melayani tamu dengan baik, mengenal jenis kamar, fasilitas hotel, dan prosedur pelayanan. Dan yang kedua, ada keterampilan atau skill. Pengetahuan saja belum cukup, kita juga harus punya keterampilan dalam menerapkan pengetahuan tersebut. Contohnya, kita tahu cara melayani tamu, tapi juga harus bisa melakukannya dengan cekatan, sopan, dan tepat waktu. Dan yang ketiga, ada sikap positif. Sikap profesional juga ditandai dengan sikap positif terhadap pekerjaan. Kita harus memiliki semangat, inisiatif, dan rasa bangga terhadap apa yang kita lakukan. Dan yang keempat, ada perilaku sesuai nilai dan standar. Perilaku kita harus sesuai dengan nilai-nilai dan standar industri. Misalnya, dalam dunia hospitality, kita harus menjunjung tinggi keramahan, kesopanan, dan rasa hormat kepada tamu. Nah, keempat komponen ini saling berkaitan ya teman-teman. Kalau salah satu kurang, maka sikap profesional kita juga jadi tidak seimbang. Sekarang, mari kita bahas poin-poin penting yang harus dimiliki oleh seorang profesional sejati di dunia kerja. Yuk kita kupas satu persatu. Yang pertama, ada tanggung jawab. Profesional berarti bertanggung jawab. Kita memastikan bahwa setiap pekerjaan dilakukan dengan baik, tepat waktu, dan sesuai prosedur. Kalau ada kesalahan, kita berani mengakui dan memperbaikinya, bukan malah menyalahkan orang lain. Dan yang kedua, ada disiplin. Ini adalah kunci utama dalam dunia kerja. Disiplin terhadap waktu, aturan perusahaan, dan prosedur yang berlaku menunjukkan kalau kita menghargai pekerjaan dan orang lain. Dan yang ketiga adalah komunikasi yang baik. Kemampuan berkomunikasi juga penting banget, baik dengan rekan kerja, atasan, maupun pelanggan. Komunikasi yang baik bukan hanya bicara dengan sopan, tapi juga mendengarkan dengan empati dan memahami kebutuhan orang lain. Dan yang keempat adalah kerja sama tim. Di dunia industri, kita nggak bisa kerja sendirian. Kita harus bisa bekerja sama dalam tim untuk mencapai tujuan bersama. Orang yang profesional tahu kapan harus memimpin dan kapan harus mengikuti demi kepentingan bersama. Dan yang kelima ada fleksibilitas. Situasi di tempat kerja sering berubah, jadi kita harus fleksibel dan mampu beradaptasi. Misalnya, ketika prosedur baru diterapkan atau sistem berubah, kita harus siap belajar dan menyesuaikan diri.
Dan yang keenam ada kesabaran. Nah, ini yang sering jadi tantangan, kesabaran. Dalam dunia kerja, nggak semua berjalan lancar. Ada situasi sulit, pelanggan yang marah, atau rekan kerja yang berbeda pendapat. Sikap profesional berarti mampu menghadapi semua itu dengan tenang dan bijak. Dan yang ketujuh adalah keramahan. Terakhir, jangan lupakan keramahan. Dalam interaksi sehari-hari, sikap ramah dan sopan akan menciptakan suasana kerja yang positif dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, kalau semua poin ini bisa kita jalankan dengan konsisten, bukan hanya perusahaan yang diuntungkan, tapi kita sendiri juga akan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan dipercaya. Lalu, apa sih manfaat dari sikap profesional ini? Kenapa penting banget buat perusahaan maupun karyawan? Ada beberapa manfaat besar, antara lain, yang pertama, meningkatkan kepuasan pelanggan. Ketika karyawan bekerja dengan sikap profesional, pelanggan akan merasa dihargai dan puas dengan pelayanan yang diberikan. Dan yang kedua ada meningkatkan reputasi. Perusahaan-perusahaan yang karyawannya profesional akan dikenal sebagai perusahaan yang berkualitas dan terpercaya. Dan yang ketiga, meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Sikap profesional membuat pekerjaan lebih terarah, minim kesalahan, dan hasilnya pun lebih optimal. Yang keempat, meningkatkan karir karyawan. Karyawan yang profesional biasanya lebih cepat mendapatkan promosi, kepercayaan dari atasan, dan kesempatan untuk berkembang. Nah, sekarang yang paling penting, gimana sih cara membentuk sikap profesional dalam diri kita? Yang pertama, melalui pendidikan dan pelatihan. Kita bisa mengembangkan sikap profesional melalui pelatihan dan pendidikan, baik formal maupun informal. Misalnya, mengikuti pelatihan etika kerja, komunikasi, atau pelayanan pelanggan. Dan yang kedua, ada pengawasan dan bimbingan. Perusahaan juga perlu melakukan pengawasan agar pembimbingan karyawan selalu bekerja sesuai standar. Ini bisa melalui supervisor, mentor, atau program coaching. Dan yang ketiga ada umpan balik atau feedback. Ini nggak kalah penting, harus ada umpan balik. Kadang kita merasa sudah benar, tapi ternyata masih ada yang perlu diperbaiki. Dengan menerima masukan dengan terbuka, kita bisa terus tumbuh menjadi pribadi yang lebih profesional. Oke teman-teman, biar lebih jelas, sekarang kita bahas contoh penerapan sikap profesional di tempat kerja. Kadang, teori itu terasa abstrak, tapi kalau kita lihat contohnya jadi lebih mudah untuk dipahami. Misalnya, kita ambil contoh dari dunia perhotelan. Ada seorang karyawan bernama Dina yang bekerja sebagai resepsionis hotel. Suatu hari, ada tamu yang datang dan ternyata pesanannya belum masuk ke sistem karena kesalahan teknis. Tamu itu marah besar dan mulai protes. Nah, disinilah terlihat apakah seseorang profesional atau tidak. Kalau Dina panik atau malah balik marah, suasananya makin kacau. Tapi karena Dina punya sikap profesional, dia tetap tenang, senyum, dan berkata dengan sopan. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya, Pak. Izinkan saya memeriksa kembali sistem kami dan segera mencarikan solusi terbaik. Setelah itu, Dina berkoordinasi dengan tim IT dan manajer, lalu memberikan kamar pengganti dengan upgrade gratis sebagai bentuk permintaan maaf. Akhirnya, tamu itu merasa dihargai dan bahkan memberikan ulasan positif di media sosial. Dari situ, kita bisa lihat bahwa sikap profesional, sabar, komunikatif, dan tanggung jawab bisa mengubah situasi negatif menjadi pengalaman positif bagi pelanggan. Tapi tentu saja, menjaga sikap profesional itu nggak selalu mudah. Ada banyak tantangan yang sering dihadapi di tempat kerja. Contohnya nih, tekanan pekerjaan yang tinggi, rekan kerja yang sulit diajak kerjasama, pelanggan yang tidak sabar, atasan yang perfeksionis. Dalam situasi seperti itu, kita bisa kehilangan kesabaran dan lupa menjaga profesionalitas. Makanya, kita perlu mengendalikan emosi dan belajar mengelola stres dengan baik. Ada beberapa tips sederhana yang bisa dilakukan. Yang pertama, ambil napas dalam-dalam sebelum merespon situasi sulit. Yang kedua, fokus pada solusi, bukan pada masalah. Dan yang ketiga, jaga komunikasi yang positif, jangan terbawa emosi. Yang keempat, ingat tujuan utama kerja untuk memberikan hasil terbaik, bukan untuk membuktikan siapa yang benar.
Kalau kita bisa menjaga hal-hal itu, lambat laun sikap profesional akan menjadi bagian dari diri kita, bukan sekedar kewajiban, tapi kebiasaan. Nah, di era digital seperti sekarang, sikap profesional juga harus menyesuaikan zaman teman-teman. Bukan hanya dalam dunia nyata, tapi juga di dunia digital. Terutama kalau kita bekerja secara online, hybrid, atau berhubungan dengan pelanggan lewat media sosial. Contohnya, menjaga etika komunikasi di email atau chat, tidak menyebarkan informasi perusahaan tanpa izin, menghormati waktu rekan kerja meskipun lewat platform digital, menunjukkan sopan santun saat rapat daring seperti menyalakan kamera, berpakaian rapi, serta tidak multitasking. Ingat, profesionalitas itu tidak dibatasi ruang dan waktu, baik secara tatap muka maupun online. Etika dan sikap kita mencerminkan jati diri seorang profesional sejati. Satu hal lagi yang perlu kita pahami, sikap profesional sangat berpengaruh terhadap perkembangan karir. Banyak orang berpikir bahwa karir itu ditentukan oleh kemampuan teknis atau senioritas. Padahal, dalam banyak kasus, orang yang punya sikap profesional justru lebih dipercaya untuk naik jabatan. Kenapa? Karena perusahaan butuh orang yang bisa diandalkan, bekerja dengan etika, bisa diatur, dan bisa bekerja sama dengan semua pihak. Profesionalisme itu seperti investasi jangka panjang. Makin sering dilatih, makin besar hasilnya. Ingat, menjadi profesional itu proses, bukan hasil instan. Mulailah dari hal kecil setiap hari, dan lama-lama akan menjadi kebiasaan positif yang melekat pada diri kita. Oke teman-teman, sekarang pertanyaan besarnya, bagaimana caranya kita melatih diri agar punya sikap profesional yang kuat? Ada beberapa langkah yang bisa kamu mulai dari sekarang. Yang pertama, bangun kebiasaan disiplin. Datang tepat waktu, selesaikan tugas sebelum tenggat, dan jaga konsistensi. Dan yang kedua, kembangkan kemampuan komunikasi. Belajar menyampaikan ide dengan jelas, sopan, dan efektif. Dan yang ketiga, belajar menerima kritik. Jangan defensif, tapi lihat kritik sebagai kesempatan untuk berkembang. 4. Latih empati. Coba memahami perasaan orang lain, baik rekan kerja maupun pelanggan. 5. Terus belajar. Dunia kerja selalu berubah, jadi kita harus terus mengupgrade diri, baik dari segi pengetahuan maupun teknologi. Dan yang keenam, jaga integritas. Profesional sejati tidak tergoda untuk curang atau mencari jalan pintas. Ingat, menjadi profesional itu proses, bukan hasil instan. Mulailah dari hal kecil setiap hari dan lama-lama akan menjadi kebiasaan positif yang melekat pada diri kita. Sekarang kita coba bayangkan simulasi situasi yang sering terjadi di dunia industri dan bagaimana cara bersikap profesional dalam menghadapinya. Misalnya, kamu bekerja di sebuah perusahaan manufaktur dan tiba-tiba atasanmu meminta laporan yang seharusnya dikumpulkan minggu depan. Tapi, ia minta sore ini juga. Nah, apa yang harus dilakukan? Karyawan yang profesional akan berkata, "Baik Pak, saya akan usahakan secepat mungkin. Mohon waktu sebentar untuk memastikan datanya akurat." Lalu dia segera bekerja, meminta bantuan tim jika perlu, dan menyelesaikannya tepat waktu. Coba bandingkan dengan karyawan yang tidak profesional. Mungkin akan mengeluh, menunda, atau memberikan laporan asal-asalan. Perbedaannya, yang satu dipercaya dan berkembang, yang satunya bahkan bisa kehilangan kepercayaan. Teman-teman, di akhir pembelajaran ini ada satu pesan penting yang ingin aku sampaikan. Sikap profesional bukan hanya tentang bagaimana kita bekerja, tapi juga tentang siapa diri kita sebenarnya. Ketika kita profesional, kita sedang menunjukkan nilai-nilai seperti tanggung jawab, integritas, kesabaran, dan rasa hormat. Itulah yang membuat kita berbeda dan dihargai, baik di dunia kerja maupun kehidupan pribadi. Kita mungkin tidak selalu bisa mengontrol lingkungan kerja atau orang lain, tapi kita bisa mengontrol bagaimana kita bersikap. Jadi, mulailah hari ini, yuk kita tanamkan dalam diri masing-masing. Bekerjalah dengan hati, bukan hanya dengan tangan. Lakukan pekerjaan dengan cinta, bukan hanya terpaksa. Jadilah pribadi yang membawa solusi, bukan masalah. Dan percayalah teman-teman,
Ketika profesionalitas itu sudah menjadi bagian dari diri kita, maka kesuksesan bukan hanya kemungkinan, tapi sebuah kepastian yang tinggal menunggu waktu. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga video ini bisa menginspirasi dan membantu kamu menjadi pribadi yang lebih profesional, beretika, dan berintegritas tinggi di dunia kerja. Sampai jumpa di video selanjutnya.